Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, kita masuk ke sesi tentang diode application dan kita mendiskusikan tentang signal forming, yaitu pembentukan signal, pemotongan atau manipulasi signal ya menggunakan rangkaian berbasis pada diode ya, intinya pada diode, resistor dan kapasitor nantinya. Kita mulai dengan rangkaian atau networks yang kita sebut sebagai clippers ya. Jadi intinya clippers itu seperti yang Anda lihat di sini ya. Clippers itu terdiri atas diode dan resistor saja ya. Yang nanti kita akan melihat bahwa si clippers ini akan melakukan pemotongan signal ya, pemotongan signal entah di atas entah di bawah ya, serta kita bisa melakukan shifting dari signal itu, oke, baik ke atas atau ke bawah jika kita memberikan suatu bias di situ. Nah, kita memulai dengan clippers ya, yang kita sebut jenisnya adalah series ya. Nanti ada dua macam, series dan paralel. Yang kita sebut series jika diode tersebut letaknya antara input dan output, ya kan? Ini kan seperti input ke output, ini kita sebut series. Nanti kalau paralel letaknya bukan di sini, tapi dia paralel terhadap output. Nah, kita mulai dengan yang series dulu di sini, di mana diodenya terletak di antara input dan output, kemudian tegangan kita ambilkan di sini, ya, yang paralel terhadap outputnya, ya, diambil di resistannya. Sekarang kita lihat, kalau dengan konfigurasi seperti ini, kita punya signal di input, kita mencoba melihat signal di outputnya seperti apa. Kalau inputnya seperti ini, ya, ini adalah square wave atau signal kotak ya. Maka apa yang Anda bisa lihat di sini sewaktu pulsanya ini, ya, ini kita sebut pulsa atau kita fasenya, ya. Fasenya itu di kondisi plus positif, maka akan terjadi arus melewati di sini, ya, sehingga akan muncul tegangan sesuai dengan bentuk signalnya ini, ya, fasenya yang positif ini. Nah, jika pada saat fase negatif, ya, jadi di sini lebih, kalau negatif berarti yang di bawah sini lebih positif dari di atas ya. Ini tidak akan ada arus sehingga dia akan diblok. Ya. Karena diblok berarti tidak ada arus, berarti apa? Tegangan di antara yang teraplikasi di resistor ini adalah 0. Sehingga pasti pada saat fase inputnya adalah negatif, tidak ada arus, berarti tidak ada tegangan, berarti dia outputnya adalah 0. Ya, pada saat inputnya karena ada arus sehingga ada tegangan, maka dia mengikuti tegangan input. Ya, jadi yang bisa Anda lihat di sini kalau inputnya seperti ini, maka outputnya seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai declive fase negatifnya, ya, oleh rangkaian ini. Begitu juga kalau inputnya adalah signal segitiga seperti ini, ya, maka yang akan declive atau diblok ya, itu adalah signal di fase negatif ini. Oke, lanjut. Ini kalau sekarang susunan yang sama dengan yang slide sebelumnya, tapi kita kasih bias. Nah, sekarang biasnya, tegangan bias DC-nya ini, anggap saja ini 0, ya, sehingga ini tersambung langsung, maka tentunya kita bisa mengharapkan kalau kita kasih input sinusoidal, ya, seperti ini, di mana rata-ratanya adalah 0, maka kita mengharapkan pasti yang muncul di outputnya hanya yang fase positifnya, ya, fase positif di sini. Nah, sekarang karena adanya
tegangan bias di sini, bias DC di sini, apa yang terjadi? Si input ini baru bisa menyulut si diode dan kemudian memberikan arus di sini jika tegangannya, karena ini ideal diode ya, berarti di sini nggak ada apa namanya, tegangan diodenya nggak ada, jadi 0. Maka si input itu baru bisa menghasilkan output di sini jika tegangan input itu sama dengan V. Ya. V ke atas. Ya. Begitu di bawah V, maka dia tidak akan dilewatkan. Sehingga di sini arusnya akan menjadi 0 kembali. Sehingga apa yang terjadi? Kita seolah-olah kalau kita punya input sinus seperti ini dengan adanya bias V, ya, DC bias di sini, maka seolah-olah kita melakukan clipping terhadap signal input. Sehingga apa? Kalau di sini V berarti apa? Berarti kita akan memotongnya di sini, ya. Seolah-olah kita memindahkan sumbu T ini ke atas sana, ya. Anda lihat di sini, sehingga peak-nya pun akan seolah-olah akan turun kan ya. Vm min V. Ya. Jadi Anda lihat di sini. Jadi output-nya nanti yang akan terlihat adalah VI min V. Jadi seolah-olah semuanya diturunkan sebesar V, kemudian kita potong di sumbu nolnya. Ya, Anda lihat setelah dipotong sumbu ini berarti di sini nggak ada apa namanya fase yang negatif, hilang ya. Jadi kalau kita lihat seolah-olah signalnya itu ditekan ke bawah, tekan ke bawah ya, kemudian di clipping. Jadi kita sebut clipping down di sini ya. Nah, sekarang dia DC biasnya kita balik. Kalau tadi kita plusnya di kiri, sekarang plusnya di kanan. Apa yang terjadi? Kondisinya kebalikannya dari slide sebelumnya kan. Kalau sebelumnya ditekan ke bawah, sekarang ditekan ke atas. Kemudian diklip di sini. Sehingga kita seolah-olah kita menekan dia ke atas. Tinggal artinya apa? Peak-nya di plus ya. Jadi seolah-olah signalnya itu diangkat ke atas sebesar 5 volt, kemudian dipotong di sumbu 0, sini ya, T di sini. Sehingga apa yang Anda dapatkan, Anda bisa membayangkan di sini, ini bagian fase negatifnya akan hilang. Oke. Jadi, kita sebut karena ditambah, maka kita sebut sebagai clipping up. Ya. Sama seperti slide keempat, slide sebelumnya ya. Hanya signalnya sekarang diubah. Sekarang di sini ada 5, berarti apa? Digeser 5 ke atas, berarti di sini nantinya outputnya pasti akan naik 5 ya, seperti Anda lihat 25. Di sini juga dinaikkan 5 juga di sini, menjadi minus 5. Hanya karena dia adalah clippers ya, maka yang minus 5 di sini hilang ya. Anda lihat di sini hilang. Oke. Kalau kita tadi bicara tentang series clipper, kita sekarang masuk ke yang kita sebut sebagai parallel clipper ya. Yaitu parallel clipper apa itu? Jadi saya sebutkan kalau series itu diodenya diletakkan antara input dan output. Ya. Nah, sekarang kalau paralel, diodenya diletakkan paralel terhadap output. Sedangkan R-nya ya, gantian sekarang terletak series terhadap di antara input dan output. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita punya paralel clipper seperti ini? Kalau dia pas positif, ya fasenya positif, arus terjadi di sini, tapi kita tahu di sini tegangan selalu 0, sehingga apa? Outputnya pasti 0. Sedangkan kalau dia fase input phase-nya itu adalah negatif, maka dia akan diblok.
Karena di blok itu berarti tegangan di sini negatif, tetap sama kan? Karena nggak ada arus, berarti ini negatif, berarti tegangan di sini sama dengan di sini. Sehingga tegangan di sini sama dengan di sini. Anda melihat bahwa parallel clipper ini akan memotong fase yang positif, ya. Begitu juga kalau inputnya adalah segitiga, maka Anda lihat juga kondisi yang sama. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan series clipper ya. Jadi kita belum ada ini series clipper. Nanti kita lihat apa perbedaan parallel clipper dan series, begitu juga kesamaannya. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ini kita balik menghadap ke atas, seperti yang kita lihat di bawah sini. Tapi lupakan dulu DC-nya ya. Maka jika ini menghadap ini, misalnya kita anggap 0, maka apa yang terjadi? Maka yang akan dilewatkan ya adalah kalau kondisi seperti ini, signal pada saat dia positif, dia akan diblok di sini. Sehingga dia akan survive adalah positif. Jadi kita lihat yang akan, kalau ini 0 ya, bayangkan ini 0, maka yang jika input signalnya adalah ini, maka yang akan survive nantinya adalah yang positif phase saja, fase yang positif saja. Yang negatif dia akan diblok. Ya. Nah sekarang dengan adanya 4 volt ini, ya ada DC bias di sini, maka kita bisa melihat dia akan didorong ke atas. Ya, kita lihat si outputnya tetap tingginya sama dengan inputnya 16 volt, tetapi di sini baru akan karena tegangan di sini, tegangan di output di sini ini akan selalu sama dengan 4 volt. Apapun inputnya di sini. Ya, kecuali kalau inputnya di atas 4 volt, dia baru akan ngikutin input. Tapi kalau inputnya lebih kecil atau sama dengan 4 volt, maka yang akan keluar di V0 ini adalah tetap 4 volt. Ya, jadi kalau tegangannya input ini adalah 4 volt atau ke bawah, yang terjadi adalah arus balik ke sini. Betul kan? Negatif. Tapi di sini tetap dijaga tegangannya adalah sama dengan 4 volt. Ya, seperti yang Anda lihat. Sehingga apa yang kita dapatkan di sini outputnya adalah 4 volt dan di sini ada segitiga ya, sisa di sini sewaktu kita, ini bukan dinaikkan ini ya. Ya, bukan dinaikkan, tapi kita memberikan batasan di sini adalah 4 volt, adalah tegangan yang ada di sini. Ya. Berbeda kondisinya dengan sewaktu di series. Kalau di series dia bisa geser ke atas ke bawah. Ya, tapi kalau di paralel dia membatasi. Ya. Jadi 4 volt ini akan menjadi batas di sini di mana signalnya akan ini. Nah, sekarang kita mencoba melakukan kesimpulan, summary of clipping circuit. Ya, ini kita sebut sebagai series ya. Ini kita sebut sebagai susunan positif ya. Maka kalau susunan positif, maka kalau di sini nggak ada biasnya, maka yang akan survive adalah yang negatif inputnya. Oke. Nah, begitu juga kalau susunan negatif, di mana diodenya adalah mengarah ke kanan ya, ke outputnya ya, maka yang akan survive adalah fase positif dari input. Oke, nah sekarang
kita mencoba membandingkannya kalau dia ada bias di sini. Ya, kita lihat. Begitu ada bias di sini, seperti yang sudah kita bicarakan dalam beberapa slide sebelumnya, dengan adanya bias sebesar, kita katakan di sini adalah minus V, karena plusnya di kiri ya, kita minus V, maka seolah-olah apa? Seolah-olah signal ini, input signal itu kita geser ke bawah, ya. Kita geser ke bawah, tetapi clippingnya tetap di sumbu 0 atau sumbu T-nya ini, betul kan? Sehingga Anda bisa membayangkan maka signal, bentuk signalnya adalah ini, kan? Ya. Sehingga peak, bukan peak ya, minus peak-nya itu adalah minus Vm plus V. Oke. Nah, kalau kita melakukan biasnya itu adalah plus, maka kita seolah-olah mendorong input signal itu ke atas, sehingga outputnya ke atas. Berarti apa? Bawahnya kan semakin mendekati positif ya, tapi dipotong di sumbu 0 ini, sehingga apa yang Anda dapatkan, Anda cuma mendapatkan ini aja. Dan besaran dari peak bawahnya, minimanya itu adalah minus Vm min V, ya, mengecil sini. Begitu juga yang ini, ya. Kalau kita ini kan kita memberikan bias negatif ya, sama dengan yang di sini ya. Signal kita dorong ke bawah, tetapi karena yang survive adalah yang bagian atas, maka dia dipotong di sumbu 0, sehingga yang kita dapatkan seperti ini. Begitu juga kalau biasnya adalah positif, berarti kita dorong ke atas, maka kita akan dapatkan seperti ini. Ya, jadi mungkin secara kualitatif Anda bisa mulai menyimpulkan ya nanti. Nah, sekarang kalau paralel, kita ingat dengan paralel seperti ini, maka yang akan Anda ingatkan kalau ini fasenya positif, maka akan ada arus di sini. Begitu ada arus berarti apa? Di sini selalu tegangannya sama dengan 0. Oke. Sehingga yang paling dapatkan di sini. Jadi positif ini akan menjadi 0 di outputnya. Sedangkan yang negatif, karena di blok, dia tetap negatif. Signalnya akan muncul input sama dengan output. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan di depan, kalau kita nggak pakai bias ya, simple parallel clippers yang ini, yang di sebelah kiri sini, ya, itu kurang lebih sama dengan bentuk ini kan ya, series clipper yang ini. Nah, sekarang sebelah kanannya kita lihat, kalau kita balikkan, maka yang survive pasti yang sebelah atasnya ya, fase positifnya. Sehingga yang ini, Anda coba bandingkan dengan slide sebelumnya, akan sama dengan bentuk ini. Jadi ada kesesuaian antara si series clipper dengan parallel clipper, tergantung dari susunan ininya, susunan susunan arah diodenya. Oke, nah sekarang kita sudah melihat beda dan kesamaannya ya. Sekarang coba kalau kita lanjutkan dengan parallel clippers, tapi kita kasih bias. Apa fungsi bias? Apakah sama menggeser ke atas dan ke bawah seperti yang ada di series clipper? Kita coba lihat. Kalau ini kan turunannya ini ya, dikasih bias ya. Ini kan kesamaannya adalah dengan, dengan ini ya. Betul kan? Nah, sekarang apakah akan memiliki yang sama? Nah, di sini sekarang kita kasih apa nih namanya?
kita inputnya adalah sama, ya, sinusoidal. Nah, begitu kita kasih plus di sini, kita si clipper ini, ya, clipper parallel clipper ini, dia tidak menggeser signalnya, tapi yang digeser adalah pemotongnya. Jadi Anda lihat di sini, seolah-olah kalau tadi di depannya waktu series clipper, pemotongnya itu adalah sumbu 0. Sekarang sumbu 0-nya yang digeser. Jadi Anda lihat di sini, memotongnya itu bukan di sumbu 0 kan, tapi di V-nya, ya, besaran V-nya ini. Kalau di sini kan yang memotong, kalau di series clipper yang memotong adalah tetap sumbu 0-nya yang memotong. Ya. Kalau di sini yang memotong adalah sekarang sumbu V-nya. Nah, kalau ininya V-nya sekarang kita ganti menjadi negatif, apa yang terjadi? Ya di sini kan motongnya. Nah, kalau ada paralel seperti ini, ada ke atas bawah, maka Anda memotong di dua tempat. Ya. Begitu juga yang di sini. Maka seolah-olah Anda memotongnya, menaruh ini, Anda geser. Pemotongnya kan di sini ya. Anda geser ke sini sehingga Anda dapatkan signal bawahnya. Tapi kalau Anda balik, maka Anda menggesernya ke atas, berarti Anda pemotongnya di sini. Ya, pemotongnya adalah ini. Sehingga ini yang Anda dapatkan. Oke. Ya, harapan saya dengan membanding-bandingkan tadi, Anda bisa melihat perbedaan antara sesama clippers, paralel, dan series, ya. Nah, sekarang ada network yang lain lagi selain clippers, yaitu clampers, ya. Sama sebenarnya, mirip, hanya perbedaannya kalau di clippers itu isinya komponen dari jaringannya atau networknya itu adalah diode dan resistor. Kalau di sini di clampers itu diode, resistor, dan kapasitor. Ya, bisa without bias dan juga dengan bias seperti juga yang ada di clippers. Ya. Nah, tentunya dengan asumsi di sini bahwa tau, yaitu nilai R dan C-nya itu cukup besar sehingga kita bermain signal, ya, sehingga anggapannya selalu bahwa jika terjadi arus tidak akan mengubah tegangan yang ada di dalam kapasitornya. Karena kapasitor menjadi salah satu komponen yang akan ikut dalam membentuk signal nantinya. Oke, kita bicara tentang clampers tanpa bias, ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau Anda punya signal square signal, ya, signal kotak di sini, terus Anda lewatkan di suatu rangkaian seperti ini. Ini rangkaian clamper dasar, ya. Apa yang terjadi sewaktu signal Anda punya plus di sini, fase positif, yang terjadi apa? Di sini positif, sini negatif, berarti arus, terjadi arus, ya. Ini kan berarti seperti short circuit, ya, seperti yang digambarkan di sini. Sehingga apa? Dalam kondisi selama T/2 ini akan terjadi penyimpanan, ya, R-nya kecil sekali, jadi tau-nya sangat kecil, sehingga langsung di sini akan terisi sebesar tegangannya, anggap saja sebesar V juga akan sama. Jadi akan dikopikan V ini ke dalam sini. Oke. Nah, pada saat sampai selesai, apa yang dideteksi di sini, karena arusnya adalah seolah-olah di sini di short, sehingga di sini adalah 0, ya. Outputnya di sini 0, inputnya ini. Nah, pada saat inputnya ini negatif, gantian sekarang, ya,
Kalau negatif berarti kita diblok oleh ini, sehingga kita akan lewat di sini. Kita tahu di sini tegangannya berapa tadi, plus minus. Jadi di sini adalah V, sedangkan yang di sini ya tegangan di sininya adalah V juga kan, dan lewat di sini. Sehingga akan ada tegangan atau arus 2V per R, dan jatuhnya semua di R, kalikan R, berarti akan jatuh tegangan di sini besarnya adalah minus 2V. Nah, seperti yang digambarkan di sini. Ini gambar merah ini kalau kita bicara tentang tau ya. Tapi anggap aja taunya itu sangat besar sehingga sebenarnya taunya itu bisa dikatakan sangat landai ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi ini seolah-olah kalau kita anggap aja ini seolah-olah penggeseran apa nih, bentuk signal ini digeser sebesar V ke bawah, sehingga di sini juga geser V ke bawah, sehingga signalnya seperti ini. Jadi signal ini itu sebenarnya adalah signal ini yang digeser secara bias sebesar V. Di mana yang memanipulasi itu adalah adanya C ini. Oke. Nah, sekarang kita sedikit agak complicated sedikit ya. Kita lihat di sini clampers dengan bias. Nah, kita tadi sudah bicara kalau tanpa ini ya, tanpa bias kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Jadi ini ada diode ke arah ke atas, pasti kondisinya kebalikannya kan. Ini yang kita geser ke sana semua, ya ke atas semua. Oke, betul kan, kebalikan dari kondisi ini, karena ini kan diodenya ke bawah, jadi semuanya ketarik ke bawah atau ditekan ke bawah. Kalau ini sekarang adalah ditekan ke atas atau diangkat ke atas. Ya, kita bayangkan ini angkat ke atas. Namun karena adanya 5 volt ini, jadi kalau ditekan ke atas berapa? Ini 20, ini 10. Anda bisa membayangkan 20 tambah 10 berapa? Akan muncul 30 tentunya. Nah, tapi 5 volt inilah yang sebenarnya mengunci bahwa tegangan di sini akan selalu sama dengan minimalnya adalah 5 volt. Dan tidak boleh kurang dari 5 volt. Sehingga kita tadi sudah dapat kalau tidak ada bias itu kurang lebih swingnya dari 0 ke 30. Karena adanya 5 volt ini, ya kita bisa membayangkan ya di sininya nanti keangkat 5 volt lagi kan. Ya, jadi dari 5 ke 35. Besarnya adalah 30 volt, ini adalah menggambarkan jarak dari sini ke sini. Ya, Anda bisa menganalisa sendiri sebenarnya. Ya. Jadi pada saat kondisi ini di bawah, analisanya kan di sini pasti ya. Dia akan terisi sebesar berapa? Sebesar 25. Ya. Ya kan? Ini 20 ditambah 5 akan mengisi sini. Kemudian nanti dibalikkan lagi. Ya. Tambah 10 ini menjadi 35. Ya, kurang lebih analisanya seperti itu. Ini kita lihat sekarang kalau ini summary ini sepertinya. Ini kalau ini seperti yang kita lihat sebelumnya kan, ini signal seolah-olah bentuk signal apapun ini cuma akan kita geser ya, shifting aja ke bawah. Kalau kita balik seperti ini, apa yang terjadi? Shifting ke atas. Ini yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Kalau ada biasnya seperti ini, ya, seolah-olah diangkat sesuai dengan besaran biasnya. Tapi besaran ke total semuanya tetap sama. Kalau ini 2 volt, diangkat V1, maka tetap di sini swingnya minima dan maksimum dan minimanya itu tetap 2 volt. Jika ini dibalik, dia juga akan digeser ke bawah, tapi maksimum minimanya itu tetap sama. Oke.
Di ya susunan diode ke bawah atau ke atas itu sebenarnya intinya sama, satunya menggeser ke bawah, satunya menggeser ke atas kalau Anda perhatikan. Kemudian biasnya ini juga akan menentukan apa namanya tambahan ya bias untuk si signal tersebut. Oke. Bukti yang lain lagi, kalau signalnya adalah sinusoidal, maka apa yang tersimpan di sini, karena C ini tidak menyimpan sinusoidalnya, tapi menyimpan bias DC signal ya, yang akan disimpan di sini. Sehingga Anda lihat, kalau Anda punya ya sinusoidal, input sinusoidal plus minus 20 volt ya, peak to peak plus minus 20 volt ya. Maka dengan kondisi seperti ini, maka kita tahu dia akan digeser sebesar, signal tersebut akan digeser sebesar ini, 10 volt ya ke atas tentunya ya. Jadi yang sebelumnya 20 volt menjadi plus 30, minimanya dari minus 20 menjadi 10 volt. Oke. Demikian penjelasan tentang signal forming yang berisi penjelasan tentang clippers dan clampers. Ya, clippersnya ada series, ada paralel, sedangkan clampersnya sendiri ada yang ya semuanya ada bias dan non bias. Semoga penjelasan singkat tadi bisa menjelaskan ya manfaat clippers dan clampers dalam pembentukan signal ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.